Halo semua, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini dengan saya, Christine Letare Siombing, NPM 180101041, Grup PGA1 dari PGSD 2018 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Jadi pada video pembelajaran kali ini diselesaikan untuk tugas mata kuliah kajian kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Hetri Eva Pasaribu MPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa saja sih landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Berikut penjelasannya. Landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia terbagi atas 4 landasan. Yang pertama, landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasan saya. Bagian A, landasan historis. Historis artinya sejarah atau cerita. Jadi pada landasan historis ini menjelaskan asal mulanya itu dari sebuah perjalanan waktu ke waktu. Seperti bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang begitu panjang dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, hingga datangnya bangsa-bangsa lain untuk menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang tadi, bangsa Indonesia mendapatkan atau menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, karakter, sifat bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, para pendiri negara kita ini, para pendiri negara Republik Indonesia ini, merumuskan hal tersebut dalam suatu rumusan yang sederhana tapi mendalam. Nah, rumusannya itu pada 5 prinsip atau 5 sila. Yang sering kita tahu itu, yang sering kita dengar adalah pada Pancasila. Jadi secara historis, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelumnya sudah dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dari bangsa Indonesia itu sendiri atau bisa dikatakan kausa material Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan fakta objektif secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atau bisa dibilang atas pengertian dan alasan itulah, maka setiap anak-anak bangsa, penerus bangsa, terutama pada kalangan intelektual itu, dibutuhkan untuk mengkaji, memahami, mengembangkan berdasarkan pengembangan ilmiah yang pada akhirnya atau pada gilirannya akan menambah wawasan, di mana wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila dirumuskan dengan tujuan menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka, digali dan berasal dari pandangan hidup bangsa atau masyarakat Indonesia, dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, negara, atau dasar negara. Selanjutnya bagian B, landasan kultural. Dari arti kata kultural yaitu kebudayaan dan budaya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada landasan kultural ini melihat aspek kebudayaan. Jadi setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lainnya. Seperti bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Jadi nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptual seorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis oleh para pendiri seperti Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Suepomo, dan para pendiri negara lainnya. Jadi bapak-bapak ini, bapak yang tadi saya telah sebutkan itu, mereka berdiskusi, berkolaborasi untuk mencari
dasar negara apa yang sesuai untuk Indonesia. Dimana kan tadi di Indonesia ini beragam kebudayaan. Tidak hanya satu kebudayaan, tidak hanya satu agama. Jadi bagaimana dasar negara ini dapat memeluk seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila atau Pancasila itu merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri, karena bapak-bapak tadi itu orang-orang Indonesia yang menetapkan atau yang membuat untuk berkolaborasi membuat Pancasila untuk melindungi negara Indonesia. Nah, oleh karena itulah para generasi penerus bangsa di Indonesia ini dibutuhkan atau suatu keharusan untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuatu dengan tuntutan zaman. Jadi kan sudah ada Pancasila. Bukan berarti dengan adanya perkembangan zaman, semua nilai-nilai dari Pancasila itu hilang. Tetapi bagaimana generasi muda dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu, tetapi ikut campur tangan atau ikut ambil alih dalam perkembangan zaman. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah ada. Nah, Pancasila adalah hasil budaya yang sangat penting karena itu harus diwariskan melalui pendidikan. Jika dilihat, setiap poin-poin atau setiap sila dalam Pancasila itu memiliki artinya masing-masing, memiliki bagiannya masing-masing. Nah, dengan begitu dibutuhkanlah pendidikan yang mewariskan apa saja yang sudah ada sebelumnya. Jadi generasi muda kita ini tidak lupa akan apa yang sudah terjadi, tetapi mereka mengingat dan mempertahankan tanpa ada kelupaan atau ketidaktahuan. Setelah itu, secara kultural terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan agama, dan kebudayaan pada umumnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia itu bukan cuma satu kebudayaan, bukan cuma satu agama saja, banyak gitu. Jadi di Indonesia ini berbagai macam perbedaan yang ada. Dengan adanya Pancasila inilah menjadi selimut untuk mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Berikutnya bagian C, landasan yuridis. Arti kata yuridis itu adalah hukum atau peraturan. Seperti di Indonesia terdapat hukum atau peraturan yang menjadi landasan atau bisa dikatakan pondasi. Seperti peraturan perundang-undangan. Jadi di Indonesia itu terdapat peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Surat Keterangan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 garis miring U garis miring 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa pasal 10 ayat 1, serta ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan jenjang pendidikan wajib. Dari semua landasan yuridis atau bisa dibilang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagai dasar negaranya itu adalah tetap Pancasila, di mana Pancasila ini mempunyai kekuatan untuk mengikat, di mana dengan mengikat ini mendapatkan konsekuensi. Nah, seluruh tatanan yang bertentangan dengan Pancasila pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Jadi, sesuatu peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia itu akan melihat arti atau nilai dari Pancasila itu sendiri. Jadi tidak bisa lari dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Jika lari dari nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tidak akan berlaku. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia. Tadi saya sudah bilang, semuanya itu harus bertitik tolak pada Pancasila. Jadi tidak boleh meninggalkan arti dari nilai-nilai setiap sila Pancasila. Demikian. Dan yang terakhir, bagian D, landasan filosofis. Apa sih arti dari kata filosofis?
Arti kata filosofis itu adalah nilai yang di dalamnya itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita, dan hukum. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara. Tapi tidak boleh lupa bahwa Pancasila itu juga merupakan pandangan filosofis bangsa Indonesia, di mana suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Maksudnya di situ adalah Pancasila yang tadi sudah dibentuk itu tidak sebuah wacana saja, tidak sebuah tulisan saja di buku, tetapi bagaimana cara pengimplementasian pelaksanaannya dalam kehidupan kita, baik dalam aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat atau merupakan unsur pokok negara. Sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan, konsekuensinya adalah rakyat. Rakyat merupakan dasar ontologisme demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Atas dasar pengertian filosofis itulah, maka dalam kehidupan kita bernegara ini, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dalam realisasi kenegaraan, termasuk dalam proses reformasi dewasa, suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Secara intrinsik berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak lain adalah kebulatan ajaran tentang berbagai segi bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Jadi tadi filsafat hidup Indonesia itu tadi sudah dijelaskan bahwa adanya nilai-nilai Pancasila. Serta pada tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, kondisi alam, serta cita-cita manusianya. Jadi tidak bisa suatu negara itu asal jadi negara. Semuanya itu harus dilihat baik dari potensi, kondisi bangsanya, kondisi alam, cita-cita manusianya. Karena setiap negara atau setiap bangsa itu berbeda-beda. Jadi demikianlah pemaparan atau penjelasan saya mengenai landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian serta bertutur kata pada video pembelajaran ini. Di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama pada dosen pengampu pada mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan kepada Ibu Hetri Eva Pasaribu MPD, beserta teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bye.